Bab 31, Bunuh. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang. Sekarang, setelah dua hal dibahas, maka hal ketiga adalah peristiwa seumur hidup Yesuan. Setelah itu, Lin Ming juga ingin memanggil gadis yang belum menikah di keluarga Lin, tetapi dihentikan oleh Yesuan. Lelucon macam apa, jika aku ingin menjadi orang yang kuat di masa depan, aku bisa menikahi orang biasa. Bukankah ini lubang jalan? Setidaknya harus seperti Lin Suir. Lin Suir, Yesuan pernah bertemu, dan itu mengejutkan untuk menjadi seorang pria. Namun, di latar belakang, sekte misterius Tian Yuanzong membuat Yesuan mendambakan. Sama sekali tidak mungkin baginya untuk menikahi orang biasa sebagai seorang istri. Karena itu, dia langsung menolak. Lin Ming juga tidak berdaya, jadi dia harus menyerah, dan kemudian memanggil dua master dari puncak seni bela diri ke-6 keluarga Lin, memindahkan dua peti harta karun besar, mengikuti Ye Xuan dan Ye Zhang kembali ke keluarga Ye. Ye Xuan, sumber daya kultivasi 1,5 juta perak ini, dapatkah kamu menerobos lagi? Dalam perjalanan kembali, Ye Zhang bertanya dengan rasa ingin tahu. Da Boy, tentu saja, Ye Xuan mengangguk. Sumber daya kultivasi sebelumnya sebesar 13 juta dan 2 perak hancur ketika dia menelan setengahnya, jadi sisanya adalah pengalaman. Sekarang dengan sumber daya kultivasi sebesar 1,5 juta perak ini, sudah menjadi hal yang biasa untuk menerobos puncak ke-6 seni bela diri. Baiklah, kalau begitu kamu harus bergegas. Jika kamu dapat menerobos ke seni bela diri ke-7 dalam kasus Yunzong yang retak, maka kamu mungkin menjadi seorang bangsawan. Hati Ye Zhang juga merupakan sebuah keputusan, bahkan jika semua hal di rumah Ye dikonsumsi. Saya juga ingin mengolah Ye Xuan. Baiklah, hati Ye Xuan sebenarnya berpikir demikian. Jika kamu tidak ingin mengekspos kemampuan untuk menelan, Ye Xuan sebenarnya ingin melahap semua yang ada di keluarga Lin. Dalam hal ini, dia dapat langsung menerobos puncak ke-6 seni bela diri, dan kemudian mengambil dan yang meledak, yaitu seni bela diri ke-7. Berat, Ye Zhang dan Ye Xuan sedang dalam perjalanan kembali ke keluarga Ye. Mereka juga menyebabkan banyak orang menonton. Dua kotak besar ini jelas memiliki hal-hal yang baik, jika tidak, keluarga Lin tidak akan mengirim dua tuan untuk mengawal. Namun, ketika saya berada di tengah jalan, tiba-tiba, angin bertiup. Hati-hati, seseorang menyelinap. Ye Zhang juga merespons dalam sekejap dan buru-buru berteriak. Dua master bentuk tubuh Ye Xuan dan Lin Jia berbalik dan melihat bahwa dua sosok hitam melompat keluar dari dinding. Di siang bolong, aku ingin meraihnya. Ye Zhang berkedip dan menyemburkan air liur. Dia menggunakan jari tengahnya untuk mengetahui bahwa ini pasti orang Chen. Namun, saat berikutnya, wajahnya pucat, karena kedua orang berkulit hitam ini sebenarnya adalah seni bela diri berat ke-7. Hei, para pengawal dari kedua keluarga Lin tidak bereaksi dengan cepat. Mereka berhasil diserang oleh seorang pria berkulit hitam. Salah satu dari mereka tiba-tiba terbang keluar dan memuntahkan darah. Ye Xuan, kembali ke keluarga Lin. Ye Zhang tiba-tiba berteriak, saat ini mereka masih di tengah jalan, tetapi sangat dekat dengan keluarga Lin, tentu saja pergi ke keluarga Lin untuk menyelamatkan para prajurit. Aku akan membantumu. Ye Xuan tidak mematuhi perintah itu, karena jika dia kembali ke keluarga Lin untuk menyelamatkan para prajurit, Ye Zhang kemungkinan besar akan diperhitungkan di sini. Ini adalah seni bela diri kedua dari dua seni bela diri. 3 bab Ye Zhang semuanya adalah puncak ke-6 dari seni bela diri. Seni bela diri tingkat ke-7 yang berat, Anda dapat dengan mudah bertarung dengan 3 seni bela diri puncak. Ke-6 dari perang, keluarga Chen kali ini juga berdarah, bahkan langsung mengirim 2 master. Mungkin fokus mereka bukan pada peti harta karun, tetapi pemilik keluarga Ye Zhang. Ketika Ye Xuan melihat seorang pria berkulit hitam bergegas menuju Ye Zhang, dia tiba-tiba mengerti bahwa tujuan pihak lain adalah Ye Zi. Sial, kamu hanya bisa melakukan ini. Ye Xuan menatap dua peti harta karun beberapa meter di depan dan menggertakkan giginya. Pada saat ini, ada seorang pria berkulit hitam dan pengawal lain dari keluarga Lin yang sedang bertarung di sana. Jika dia berada di tengah-tengah seni bela diri paruh ke-6, jika terpengaruh ya, mungkin itu akan berakibat fatal. Tetapi jika Anda tidak pergi, dua pengawal Ye Zhang dan keluarga Lin mungkin benar-benar harus diperhitungkan di sini. Chong, Ye Xuan tidak bisa mengurusnya sebanyak itu. Dia langsung menerapkan langkah terburu-buru,
dan langsung mengambil beberapa meter untuk sampai ke peti harta karun, lalu mengulurkan tangan untuk mengambil peti harta karun. Terima, Ye Xuan langsung membawa seluruh peti harta karun ke dalam ruang fagositosis, dan kemudian memilih untuk menelannya dalam sekejap. Ini adalah trik kecil yang ditemukan oleh Ye Xuan. Jika Anda ingin melahap banyak hal, tumpuk saja dan terima di ruang fagositosis. Anda dapat menelan semuanya sekaligus. Oleh karena itu, seluruh peti harta karun menghilang di siang bolong. Sial, barang-barang di peti harta karun ini tidak cukup. Ye Xuan berkata dalam hatinya, saat ini dia telah mencapai kemacetan, dan dia hampir bisa menerobos. Namun, saat ini, pria berkulit hitam itu tertegun sejenak, tetapi juga mengabaikan penjaga keluarga Lin, dan bahkan langsung pergi ke Ye Xuan. Qian Kun Jie, bahkan jika itu bodoh, aku takut aku akan menebak bahwa Ye Xuan memiliki cincin. Bu, beri aku pukulan. Ye Xuan menggertakkan giginya dan menatap lurus ke arah serangan pria berkulit hitam itu. Kaki pria berkulit hitam itu sudah selesai, tetapi dia melangkah lebih lambat. Ketika kakinya berada di tengah daun, tangan yang terakhir sudah berada di peti harta karun lainnya. Melahap, hei, selamat kepada tuan rumah karena berhasil menembus puncak ke-6 seni bela diri dan mendapatkan 6 poin untuk menelan poin. Akhirnya berhasil menembus. Hei, tepat ketika perintah sistem berbunyi, kaki pria berkulit hitam itu juga berada di tengah Ye Xuan, menendangnya menjauh. Untungnya, reaksi Ye Xuan lebih cepat. Pada saat yang sama saat peningkatan, itu adalah kekuatan spiritual yang keluar dari puncak ke-6 seni bela diri, dan melindungi tubuh. Jika tidak, kaki ini dapat melukainya dengan serius. Haha, kamu mati. Ye Xuan tertawa dalam hati dan langsung menukar naga yang meledak untuk menelannya. Pada saat itu, kekuatan spiritualnya telah melonjak ke tingkat seni bela diri ke-7. Pada saat yang sama, dia juga mengeluarkan busur besi hitam secara langsung, dan membuka tali busur. Mengejar angin. Pada saat ini, dia hanya berjarak beberapa meter dari pria berkulit hitam itu. Pada jarak yang begitu dekat, pria berkulit hitam itu tidak dapat menyembunyikan anak panah yang mengejar. Hei, engah! Dada pria hitam itu tertusuk, tetapi dia tidak langsung mati di tempat. Dia berseru dan buru-buru melarikan diri. Mati, masih mau pergi. Cahaya Ye Xuan menyala dan dia menembak lagi dengan busur. Kali ini, ada 3 anak panah. 6 seni bela diri, panah kacau. Engah, engah, engah. Pria hitam itu ingin melompati tembok, tetapi ditembak oleh 3 anak panah, dan tiba-tiba jatuh dan menabrak tembok. Untuk memastikan, Ye Xuan sekali lagi membuka busur dan menembakkan panah bintang yang kacau. Kali ini, pria hitam itu tidak bisa mati, dan kepalanya langsung tertembak ke saringan. Senjata berat, ke-7 seni bela diri, jatuh. Tetapi wajah Ye Xuan masih berwibawa saat ini, karena daun di sampingnya masih berhadapan dengan pria hitam lainnya. Saat ini, Ye Xuan langsung mengeluarkan pedang panjang dan dengan cepat bergegas untuk mendukung, baru kemudian dia membunuh seorang pria kulit hitam, tetapi itu di luar dugaan pihak lain untuk membunuhnya. Pada saat ini, pria kulit hitam itu waspada, jadi dia hanya bisa mendekat. Meskipun Ye Zhang adalah puncak ke-6 dari seni bela diri, tetapi kekuatannya masih tidak bisa diremehkan, itu terjerat dengan pria kulit hitam ini untuk sementara waktu. Dengan tambahan Ye Xuan, seniman bela diri ke-7 dari seni bela diri semu, pria kulit hitam ini juga merasakan tekanan yang luar biasa dan dipukuli oleh mereka berdua. Ini bukan cara untuk terus seperti ini. Orang ini jelas merupakan keluarga Chen. Jika dilepaskan, maka itu adalah untuk mengembalikan harimau ke gunung. Ye Xuan memikirkannya, dan kemudian menggunakan 2 poin untuk menelan poin, sebagai gantinya untuk dan yang meledak. Besar, kalau begitu, makanlah, bunuh. Ye Xuan melemparkan roh peledak ini ke Ye Zhang. Dia sendiri telah mengambil dan yang meledak, jadi dia hanya bisa memberikan Ye Zhang. Pada saat itu, mereka adalah seni bela diri ke-7, dan mereka tidak dapat memecahkan pria kulit hitam ini. Itu bagus. Ye Zhang tidak ragu dan langsung menelannya. Saat itu, kekuatan spiritualnya juga naik ke level tertentu. Dia terkejut dan tertawa. Haha, ayo mati. Saat ini, Ye Xuan dan Ye Zhang adalah kelas berat ke-7 dari seni bela diri. Meskipun ada batasan waktu, itu sudah cukup. Tidak mungkin, ternyata itu adalah roh yang meledak. Kamu benar-benar bisa mendapatkan ledakan dan... Pria berkulit hitam itu juga panik dan berseru. Haha,
bicara omong kosong, berikan aku untuk mati. Semangat Ye Zhang meningkat, dan tinjunya penuh dengan kekuatan. Di bawah serangan tambahan Ye Xuan, dia meninju dada pria berkulit hitam itu. Kesempatan bagus. Pada saat yang sama ketika pria berkulit hitam itu terbang keluar, Ye Xuan tiba-tiba mengeluarkan busur besi hitam. Panah bintang kekacauan. Sebuah panah spiritual melesat keluar, dan dua di antaranya terpisah, dan tiga anak panah melesat menembus tubuh pria berkulit hitam itu. Datang sekali lagi, berikan aku untuk mati. Ye Xuan melihat bahwa dia tidak menembakkan kuncinya, dan segera menembakkan panah bintang yang kacau. Kali ini, jantung pria hitam itu langsung tertusuk dan langsung mati. Putong, tubuh pria hitam itu jatuh ke tanah dan tidak ada kehidupan. Risiko yang bagus. Melihat tubuh pria hitam itu, Ye Xuan menghembuskan napas dalam-dalam, dan dia tidak menyangka Chen benar-benar membunuh pemain itu di siang bolong. Pada saat ini, Ye Zhang naik dan mengambil handuk wajah pria hitam itu. Benar saja, keluarga Chen adalah anggota keluarga Chen. Ye Zhang selesai, dan dengan cepat pergi ke pria hitam yang ditembak oleh Ye Xuan sebelumnya, dan melepaskan handuk wajahnya. Ketika Ye Zhang melihat wajah pria hitam itu, wajahnya menjadi pucat pasi. Orang ini bukan keluarga Chen, melainkan keluarga Wu. Sialan, Chen Jia benar-benar bersekutu dengan Wu Jia. Saudara ini, cepatlah kembali ke Lin Jia untuk memberi tahu keluargamu. Ye Zhang buru-buru berteriak pada penjaga Lin Jia yang terluka. Adapun penjaga Lin Jia yang diserang oleh pria kulit hitam itu, dia sudah mati, dan dia dibunuh oleh pria kulit hitam itu pada saat itu. Bagus. Penjaga keluarga Lin juga memahami keseriusan masalah ini dan buru-buru menyeret tubuh yang terluka itu kembali ke keluarga Lin. Dalam kecelakaan ini, keluarga Lin meninggal karena kelas berat ke-6 seni bela diri, tetapi keluarga Chen dan Wu masing-masing meninggal seni bela diri ke-7. Agaknya, masalah ini akan segera diserahkan kembali ke kedua keluarga. Oleh karena itu, Ye Zhang juga harus kembali ke keluarga Ye sesegera mungkin, dan kemudian mengatur tenaga kerja untuk mencegah kecelakaan lain. Setelah Ye Zhang dan Ye Xuan buru-buru kembali ke keluarga Ye, mereka juga memberitahu tuan dari seluruh keluarga Ye. Segera setelah itu, keluarga-keluarga Lin datang dengan banyak orang kuat. Ye Ge, Chen Jia dan Wu Jia terlalu marah, dan berani memulai di siang bolong, tetapi juga membunuh salah satu persembahan keluarga Linku. Kebencian ini harus dilaporkan. Di lobi Ye Jia, Lin Ming berkata dengan sangat marah. Ya, Chen Jia dan Wu Jia juga ingin membasmi kedua keluarga kita. Aku takut akan ada gerakan besar dalam waktu dekat. Lebih baik melakukannya terlebih dahulu daripada kita melakukannya. Ye Zhang mengangguk. Lin Mingyi berkata, apa maksudmu dengan saudara Ye? Kami berdua dengan cepat menyerang keluarga Chen. Mereka pertama-tama menyingkirkan keluarga Chen dan berkata bahwa mereka akan lengah. Ye Zhang menyaksikan cahaya yang ganas. Jika dia bukan Ye Xuan hari ini, dia mungkin akan mati di tangan yang lain. Mendengar ini, Lin Ming juga ragu-ragu. Dia melihat Ye Xuan. Anda harus tahu bahwa Ye Xuan Fang membunuh senjata berat ke-7 seni bela diri, dan Chen Jia dan Wu Jia kehilangan seni bela diri. Senjata berat ke-7, jangan bertarung saat ini, tetapi kapan? Baiklah, aku akan kembali untuk mengumpulkan para master dari keluarga Linku sekarang. Mari kita bersihkan keluarga Chen. Lin Ming mengangguk langsung. Mereka mendiskusikan rencana itu, dan kemudian Lin Ming pergi dengan tergesa-gesa. Meskipun seni bela diri Ye Xuan tidak berguna, sudah terlambat. Jika Chen dan Wu bersatu, mereka akan pasif. Singkirkan satu. Dalam waktu kurang dari 10 menit, Ye Jia adalah master dari ratusan orang, termasuk keluarga Ye dan persembahan Ye Jia. Kebanyakan dari mereka adalah seni bela diri kelima. Hanya selusin orang yang telah mencapai seni bela diri ke-6. Berat, selain ini, adalah kelas berat keempat dari 4 seni bela diri. Ye Xuan, setelah kamu menyelinap ke keluarga Chen nanti, kamu akan mengikutiku dan kami akan membawamu ke rumah harta keluarga Chen. Ketika meninggalkan keluarga Ye, 3 tetua keluarga Ye adalah Ye Xuan. Sekarang Ye Xuan sudah menjadi puncak ke-6 Wudao. Di Ye Jia, itu juga merupakan kekuatan teratas. Selama dia menerobos sekali lagi, itu adalah senjata berat ke-7. Ini dapat sangat meningkatkan kekuatan keluarga Ye. Bagus. Ye Xuan mengangguk langsung, dia menyukai harta karun ini. Pada saat ini, Ye Zhang dan 4 suku utama mengeluarkan beberapa barang.
Yang pertama berkata, pertempuran hari ini adalah yang paling penting, jadi kami juga telah mengeluarkan barang-barang bagus dari koleksi, dan kamu akan mengambilnya. Mata Yesuan berbinar, dia lupa bahwa orang-orang ini masih memiliki uang pribadi mereka sendiri, dia memperkirakan bahwa ini bertambah setidaknya 10 juta dua perak. Dia tidak memiliki perasaan, dia mengambil semuanya di depan mereka. Hei, tuan rumah mendapat 12 poin untuk menelan poin. 12 poin untuk menelan poin, ditambah 7 poin yang tersisa, adalah 19 poin untuk menelan poin. Saat ini, dia mengubah 5 ledakan menjadi 4 jurusan dan Yezhang. Kekuatan militer Chen di tengah-tengah seni bela diri ketujuh, selain 3 orang, pria berkulit hitam yang dibunuh oleh Yesuan, hanya tersisa 2 orang. Namun, 4 keluarga besar keluarga Ye memiliki ledakan yang kuat, maka kekuatan mereka akan ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi. Pada saat yang sama, para tetua dari 4 tetua akan dapat sementara menerobos ke puncak ketujuh seni bela diri. Ditambah dengan dukungan keluarga Lin, keluarga Chen benar-benar hilang. Ye Zhang melihat waktu, dan kemudian dia mengambil para master keluarga Ye dan bergegas menuju Chen. Ketika para pejalan kaki di jalan melihat bahwa keluarga Ye begitu populer, mereka juga mundur, dan kemudian mengikuti. Mereka tidak tahu apa yang terjadi, tetapi ketika mereka melihat arah Ye Jiaxing, mereka segera mengerti. Sasaran Ye adalah Chen. Setelah lebih dari 10 menit, Tuan ke-100 Ye Jia juga berkumpul langsung di gerbang Chen Jiamen, dan Lin Ming tiba dalam 2 menit. Lebih dari 200 tuan berkumpul di depan pintu keluarga Chen dan membuat keluarga Chen takut. Kekuatan keseluruhan tim keluarga Lin lebih kuat daripada keluarga Ye. Selain kakek keluarga Lin, para tuan dari Lian Yuncheng sudah dipersenjatai dengan senjata. Di antara mereka, ada 5 prajurit seni bela diri tingkat 7 yang kuat. Namun, poin Yesuan yang tersisa telah mengubah diri mereka menjadi seni bela diri, jadi tidak ada cara untuk memberi Lin Jia ledakan. Kakak Lin, ketika kamu terlambat, ayo ganti, ayo pergi. Ye Zhang berkata kepada Lin Ming. Baiklah, semua anak keluarga Lin mendengarkan perintah dan membunuh. Teriak Lin Ming. Pada saat itu, para tuan dari kedua keluarga bergegas masuk ke Chen Jiazong. Keduanya mengenakan kostum keluarga, jadi mereka tidak akan mengakui orang yang salah. Adapun Chen Jia, karena waktu yang diberikan kepada mereka singkat, sudah terlambat untuk memanggil para tuan dari seluruh keluarga. Bahkan jika mereka berkumpul bersama, saya khawatir mereka bukan musuh keduanya. Dan Yesuan, setelah bergegas masuk ke keluarga Chen, mengikuti 3 tetua dan 4 tetua menuju keluarga Chen. Keluarga Chen, kelompok lain-lain ini, lihat aku merampok rumah harta karunmu. Yesuan sangat bersemangat, karena kari harta karun Chen Jia pasti memiliki banyak hal baik, dia setidaknya bisa menerobos sekali, mungkin bisa menerobos 2 kali. Kedua kelompok etnis itu selalu berada di tengah-tengah seni bela diri ketujuh. Mereka yang merupakan militer Chen bukanlah musuh mereka, dan ada juga Yesuan dengan busur besi hitam di sampingnya. Ketiga orang ini cukup untuk lebih dari 10 seni bela diri. Senjata berat ke-6, anggaran, berani membunuh keluarga Chen-ku, berikan aku untuk mati. Tiba-tiba satu orang terbunuh dan memegang pisau besar dan berjongkok di kepala Yesuan. Di tengah seni bela diri ke-6, aku berani mempesona di depanku. Yesuan dingin dan pedang ada di tangannya, dan kemudian dia menusuknya dengan kecepatan yang sangat cepat. Ledakan itu adalah 3 duri berturut-turut. Oh! Pedang panjang itu menembus jantung Master Chen dan membunuhnya dalam sekejap. Yesuan sudah menjadi master. Untuk menghadapi level yang lebih rendah darinya, dia tidak perlu menggunakan seni bela diri 6 produk. Itu bisa dilakukan langsung dengan pedang bela diri. Kedua keluarga besar itu masih khawatir tentang Yesuan, tetapi setelah melihat kekuatan Yesuan dalam saling membunuh, mereka menjadi tenang. Pergilah, Chen Jiabao akan segera tiba. Ketiga tetua berteriak. Harta karun adalah fokus setiap keluarga, umumnya memiliki seorang tuan yang duduk di kota. Dengan bertambahnya 3 orang Yesuan, tuan keluarga Chen juga semakin banyak. Namun, tangan dan anak panah Yesuan dapat dengan mudah membunuh orang-orang itu. Taktik laut baginya tidak berguna. Rumah harta karun ada di sini, ayo, ayo masuk. Ketiga tetua itu minum dengan keras dan membuka jalan bagi Yesuan bersama dengan keempat tetua. Seseorang menyerbu. Ada juga keluarga Chen yang berteriak, tetapi berita mereka terlalu lambat. Ye Jia dan Lin Jia sudah datang, mereka baru tahu sekarang. Ye,
Kamu sangat berani, bahkan membobol keluarga Chenku, tetapi juga ingin merampok harta keluarga Chenku. Sebuah minuman keras melayang keluar, loteng di tepi harta karun. Tiba-tiba melompat keluar dari sosok. Itu adalah Chen Xin dari Chen. Ketiga tetua saling mengenali, tetapi mereka langsung membunuh keempat tetua. Chen Xin baru saja mencapai tahap awal seni bela diri ketujuh, dan mereka berdua juga, dalam kasus 2 lawan 1, apakah masih saling membunuh. Namun, saat berikutnya, mereka salah. Setelah kedua pria itu dan Chen Xin bergerak, mereka segera bangun. Chen Xin ini bukan tahap pertama seni bela diri, tetapi jangka menengah. Hahaha, sepertinya aku bersembunyi tidak buruk, hari ini, adalah kematian kalian berdua. Chen Xin tertawa. Wajah ketiga tetua berubah, dan kemudian mereka melihat ke arah keempat tetua dan mengambil obat langsung dari lengan mereka. Yang keempat, perbaikan cepat. Ketika saya mendengar ini, keempat tetua juga mengeluarkan ledakan, dan kemudian menelannya. Sementara itu, mereka berdua naik ke tingkat berikutnya melalui udara dan mencapai seni bela diri menengah ketujuh. Apa? 2 ledakan? Chen Xin terkejut. Naga yang meledak sangat berharga, bahkan Yun Cheng belum pernah mendengarnya, bahkan di kota besar tidak umum. Tetapi sekarang bukan saatnya untuk terkejut, karena dia harus melarikan diri. Bercanda, dia baru saja menerobos ke tengah ketujuh seni bela diri. Bagaimana dia bisa mengatasi 2 prajurit dengan level yang sama? Tangkap dia, bunuh. Ketiga tetua berteriak, dan perang itu canggung. Ye Jia hanya memiliki 1 seni bela diri di tengah ketujuh, tetapi Chen memiliki 2. Untungnya, mereka menyerang lebih awal, kalau tidak, itu agak sulit. Selama pertempuran 3 pemain, Ye Xuan juga terus membuka busur, menembak beberapa master keluarga Chen yang datang. Ye Xuan, kamu sudah maju, ingat apa yang aku katakan. 3 tetua tiba-tiba berteriak. Bagus, Ye Xuan mengangguk, lalu langsung membuka pintu Ye Jiabao, dan bergegas masuk. Sekarang Chen Xin telah dihentikan oleh 3 tetua dan 4 tetua. Saya khawatir tidak akan lama lagi dan dia akan jatuh. Dan Ye Xuan juga memiliki ledakan dan, bahkan jika ada senjata berat ketujuh seni bela diri, dia tidak takut. Seperti keluarga Ye, rumah harta karun Chen penuh dengan kartu kayu dengan nama, tetapi Ye Xuan tidak melihatnya dan berjalan menuju ujung rumah harta karun. 3 tetua mengatakan bahwa rumah harta karun keluarga Chen hanyalah cangkang kosong, dan semuanya sebenarnya ada di bawah rumah harta karun. Ye Xuan pergi ke ujung rumah harta karun, lalu melihat sekeliling dan menemukan bahwa dia telah menemukan sebuah lembaga. Organ ini setelah mural, Ye Xuan dengan lembut menekan organ itu, seluruh dinding terbelah, memperlihatkan jalan ke tanah. Eyeliner Ye benar-benar kuat, bahkan organ-organ rumah harta karun telah membuatnya jelas. Ye Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, lalu dia mengeluarkan pedang panjang dan melanjutkan. Dia bisa mendengar bahwa ada monster tingkat ke-6 yang dijaga di bawah rumah harta karun, jadi kamu tidak bisa menganggapnya enteng. Hei, tidak menunggu Ye Xuan menyelesaikan tangga, ada suara menyelinap bernada rendah di dalam harta karun di tanah. Ye Xuan berbalik dan membungkuk, dan ada macan tutul merah. Monster tingkat ke-6, macan tutul awan api. Ye Xuan mengenali monster ini, dan itu setara dengan militer seni bela diri tingkat menengah ke-6. Hei! Setelah melihat Ye Xuan, macan tutul awan api ini benar-benar bergegas mendekat. Hei, berikan aku untuk mati. Ye Xuan mendengus dan membantingnya langsung. 6 seni bela diri, pedang yang menggelegar. Zizi, seluruh macan tutul awan api terbelah menjadi 2 bagian oleh Ye Xuan, dan suara guntur dan kilat terdengar di lukanya. Ye Xuan melangkah maju dan sebuah pedang menusuk kepala macan tutul awan api. Setelah macan tutul awan api mati, Ye Xuan menelannya. Dengan tangan menelan, monster tingkat ke-6 tidaklah sama, satu setidaknya setara dengan 100.000 perak. Ye Xuan mengangguk puas, lalu dia melihat keempat ruang batu di sisi kiri dan kanan. Harta karun seluruh keluarga Chen diperkirakan ada di sini. Haha, harta karun, aku datang. Ye Xuan tertawa, dan sebilah pedang menghancurkan kunci ruang batu pertama, menyerbu masuk dan mulai melahap dengan gila-gilaan. Hei! Tuan rumah melahap sejenis Tian Xin Chao dan mendapat sedikit skor menelan. Hei, tuan rumah melahap batu berapi dan mendapat sedikit poin melahap. Hei, tuan rumah melahap mengintip dan mendapat 2 poin untuk melahap poin. Titik.
Kekuatan spiritual dalam tubuh Ye Xuan meningkat dalam kegilaan, dan dia menyerap banyak hal baik. Setelah dia melahap semua hal baik di rumah harta karun ini, dia akhirnya berhasil. Hei, tuan rumah berhasil mencapai seni bela diri berat ke-7. Akhirnya berhasil, haha, berhasil, kekuatan-kekuatan spiritual tinggi, kebugaran fisik juga meningkat pesat. Ye Xuan terkejut dan senang, dan bergegas ke fakta kedua dan mulai menelan. Lalu ada ruang batu ketiga, yang keempat. Namun, setelah menerobos ke kelas berat ke-7 seni bela diri, sumber daya kultivasi yang diperlukan untuk terobosan telah meningkat pesat. Setelah terobosan, ia telah menyerap lebih dari 20 juta yuan perak, dan ia belum menyentuh kemacetan. Tetapi tidak buruk untuk menerobos sekali, dan botol ramuan obat terakhir ditelan dan dikatakan. Ye Xuan mengambil botol giok terakhir, tetapi ia menemukan bahwa di dalamnya bukanlah ramuan obat, tetapi cairan. Ia sedikit terkejut karena cairan di dalamnya terlihat sangat kental, tidak seperti pil penyembuh. Tidak peduli berapa banyak, telan. Tuan rumah melahap darah kura-kura baja naga. Darah binatang buas saat ini adalah 1/100. Ketika tangki darah binatang buas penuh, ia dapat membuka darah binatang buas. Ye Xuan, apa hantu binatang buas ini? Saat berikutnya, ia tiba-tiba teringat, ini tidak ada di kolom darah, bernilai 100 poin darah tingkat rendah. Kura-kura baja naga tampaknya adalah monster tingkat 7, tidak bisakah itu dilakukan, dan kemudian melahap tubuh 99 monster tingkat 7, bisakah aku mendapatkan darah binatang buas yang meningkatkan kekuatan fisik? Ye Xuan berpikir bahwa jika demikian halnya, maka dia akan mendapat untung besar. Esensi sebotol monster tingkat 7 tidak mahal. Jika penuh dengan 100 jenis, paling banyak puluhan juta, dan Ye Xuan juga dapat membunuh monster tingkat 7. Haha, darah binatang buas yang dapat meningkatkan kekuatan fisik, dan dapat ditingkatkan menjadi darah menengah, hal-hal baik di masa depan. Ye Xuan tertawa beberapa kali, tetapi sayangnya, tidak banyak barang yang bernilai lebih dari 1 juta di rumah harta karun itu. Dia hanya mendapat 20 poin untuk menelan poin. Perjalanan ke rumah harta karun Chen Jia ini benar-benar terlalu besar. Itu tidak hanya menelan hampir 30 juta barang bagus, tetapi juga mempelajari cara membuka darah binatang buas. Lupakan saja, ayo keluar dulu dan biarkan keluarga Chen keluar. Ye Xuan juga meninggalkan rumah harta karun itu secara langsung. Sekarang dia adalah seni bela diri tingkat menengah ke-7, dan ada roh yang meledak di tangannya, dan ada lebih dari 20 poin untuk menelan poin. Pada titik ini, diperkirakan bahwa bahkan para tetua bukanlah lawannya. Bagaimanapun, dia telah menggunakan poin menelan untuk menukar beberapa seni bela diri 7. Seluruh kota Lianyun belum pernah mendengar tentang kekuatan apapun yang memiliki seni bela diri 7, tetapi sekarang memang begitu. Ketika Ye Xuan keluar, itu kebetulan telah mengenai 3 tetua dan 4 tetua. Tampaknya mereka telah membunuh Chen Xin. Ye Xuan, bagaimana? Tanya, ketiga tetua itu dengan rasa ingin tahu. Satu demi satu, seni bela diri adalah yang ke-7. Ye Xuan menjawab dengan singkat. Baiklah, aku memiliki seni bela diri ke-7 di keluarga Ye. Ketiga tetua itu tertawa beberapa kali dan melanjutkan, keluarga Chen diperkirakan telah terbunuh hampir, hanya menyisakan wanita tua dan lemah. Pergi, mari kita kembali lihat. Saat ini, mereka bertiga bergegas kembali. Karena Ye dan Lin telah bergegas ke keluarga Chen, sudah lebih dari 10 menit berlalu. Lebih dari 200 master kelompok itu pasti akan membunuh keluarga Chen yang belum berkumpul bersama. Namun, trio Ye Xuan merasa itu terlalu mudah, karena mereka menemukan bahwa pertempuran masih berlangsung, dan intensitasnya tidak kecil. Baiklah, itu pasti didukung oleh Wu Jialai. Ini adalah penjaga kota. Ketiga tetua itu mengubah wajah mereka dan langkah mereka dipercepat. Di jalan, mereka juga bertemu dengan banyak penjaga kota, tetapi mereka semua ditembak oleh Ye Xuan dengan busur dan anak panah. Sekarang dia telah menembus kelas berat ke-7 Wudao. Bahkan master seni bela diri ke-6 tidak dapat lolos dari panah kejarannya. Kecepatan ketiga pria itu semakin cepat karena mereka menemukan mayat keluarga Lin dan keluarga Ye di tanah. Yah, itu Paman Lin. Ye Xuan menembak seorang penjaga kota, dan menemukan suara yang dikenalnya di depannya, pemilik Lin Ming, Lin Ming. Saat ini, mereka berada di masa lalu, dan mereka akan dicekik oleh beberapa penjaga kota yang mengepung Lin Ming. Lin Ming, bagaimana keadaannya sekarang?
Ketiga tetua itu bertanya dengan cepat. Setelah melihat ketiga tetua, Lin Ming juga menghela napas lega dan berkata, Wu Tian tiba-tiba membawa sejumlah besar master untuk datang, seluruh keluarga Chen dikepung, dan juga bergegas ke seni bela diri kelas 8, menempatkan orang-orang kita hancur. Apa? Yang kedelapan adalah seni bela diri, siapa itu? Ketiga tetua juga terkejut. Masuk akal bahwa kota Lianyun tidak memiliki seni bela diri kelas 8. Itu Wu Liang, dia berhasil mencapai seni bela diri kelas 8. Lin Ming berkata sedikit bermartabat. Untuk Wu Tian dan Wu Liang, Ye Xuan telah mendengar bahwa Wu Tian adalah pemilik kota Lianyun, dan Wu Liang adalah ayah dari seorang pemilik kota, Wu Tian. Seni bela diri kelas 8, kita takut tidak menjadi lawan, kita harus mengumpulkan tangan untuk melakukannya. Ketiga tetua mengerutkan kening. Yah, sekarang para master dari seluruh keluarga Chen hampir mati. Bahkan keluarga Chen Xiang, telah terbunuh. Sekarang hanya ada wanita dan anak-anak. Kita hanya perlu berkumpul bersama, dan kita akan menjadi andalan. Lin Ming mengangguk. Saat ini, dia mengikuti Ye Xuan, dan dia melihat-lihat di rumah Chen untuk menemukan gurunya sendiri. Setelah beberapa saat, mereka mengumpulkan puluhan orang, dan jumlahnya masih bertambah. Pada titik ini, mereka berkumpul di lapangan pelatihan Chen. Namun, setelah Ye Xuan melihat daun satu orang, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Dabo, tetua agung dan tetua kedua. Meskipun tidak ada cedera pada Ye Zhang, tampaknya itu adalah pertempuran besar, dan tampaknya sedikit runtuh. Setelah dia melihat Ye Xuan, dia tidak bisa menahan diri untuk menjawab, Wu Jiawu yang tiba-tiba menembak dan membawa kita sekelompok orang. Hancur, Ye Xuan mengangguk tanpa suara, tetapi hatinya sedikit tidak menyenangkan. Segera, para Master Ye Jia dan Lin Jia berkumpul di lapangan pelatihan seni bela diri. Sekitar 103 orang lebih banyak. Sisanya masih mencari properti keluarga Chen. Orang-orang dari keluarga Ye dan keluarga Lin tidak putus asa, jadi mereka biasanya tidak membunuh hal-hal yang membunuh wanita tua dan lemah. Setelah mendengar suara Ye Xuan, mereka datang dengan cepat. Setelah beberapa saat, jumlahnya sekitar 150 orang. Tetapi para tetua tua dan tetua kedua dari keluarga Ye masih hilang. Bahkan keluarga setengah baya dari seni bela diri ketujuh keluarga Lin tidak muncul. Tampaknya harus ada beberapa masalah. Pergi, ayo kita keluar bersama. Wajah Ye Zhang muram. Kali ini, tindakan menghancurkan keluarga Chen awalnya adalah hal yang sangat penting. Saya tidak menyangka dukungan Wu datang begitu cepat, dan Wu Liang dari Wu berhasil menembus seni bela diri ke-8. Ini bukan pertanda baik, namun, dalam kasus kedua tim, bahkan keluarga Wu harus mengukur jumlahnya. Bagaimanapun, yang ke-8 bukanlah obat mujarab. Ye dan Lin, 200 orang, keluar seperti ini. Beberapa penjaga kota melihat mereka dan segera mundur. Segera, mereka datang ke depan keluarga Chen. Pada saat ini, di depan keluarga Chen, ada juga sejumlah besar orang berkumpul. Ada juga penjaga kota yang mengenakan baju besi, dan ada beberapa sosok aneh. Mereka bukan kecelakaan, mereka adalah keluarga Wu. Orang-orang ini berjumlah setidaknya 3 atau 400, lebih banyak dari Ye dan Lin. Namun, kebanyakan dari mereka adalah anggota yang direkrut dari penjaga kota. Kekuatan mereka berada di antara seni bela diri ketiga dan seni bela diri keempat. Mereka jarang mencapai seni bela diri kelima. Mereka adalah umpan meriam. Ye Zhang, Lin Ming, kamu benar-benar berani, bahkan di kotaku, apakah kamu ingin aku menjadi Wu Tian? Ketika Ye Zhang dan yang lainnya keluar, seorang pria parubaya di pintu sedang minum besar. Dia adalah pemilik kota Wu Yun. Wu Tian, jangan taruh di rak, sekarang keluarga Chen telah hancur, dan keluarga Wu Mu tidak dapat mencapainya selama beberapa hari. Ye Zhang berkata dengan dingin. Ya, baiklah. Kalau begitu aku tidak banyak bicara, bawa saja. Saat suara Wu Tian jatuh, ada dua tuan dari keluarga Wu di antara kerumunan, yang berhasil bersama seorang pria berbunga 5. Tetua Agung, setelah melihat orang yang ditawan, Ye Zhang juga membuka matanya. Bukankah ini keluarga pertama dari keluarga Ye? Ye Zhang, mereka pasti ingin menggunakanku untuk mengancam, kamu tidak peduli padaku. Tetua Ye Jiada berteriak, selama itu bodoh, kamu bisa melihatnya. Kalau tidak, apa yang dilakukan para tetua keluarga Ye Wu Tianqi? Diam, tidak menunggu para tetua Ye Jiada jatuh,
ujungnya adalah keluar sendiri, langsung menamparkan wajah para tetua Ye Jiada. Itu adalah ayah Wu Tian, Wu Liang, senjata berat ke-8 seni bela diri. Wu Liang, aku tidak berharap kamu bisa menerobos, sialan. Lin Ming berkata setelah melihat orang ini, dia juga menggertakkan giginya. Hari ini, jika bukan Wu Liang, maka mereka dapat dengan mudah menghancurkan keluarga Chen, dan kemudian bergegas ke pemerintah kota untuk menghancurkan keluarga Wu. Sayangnya, telah terjadi perubahan. Selain para tetua Ye Jiada, masih banyak master yang telah ditangkap, termasuk salah satu anggota keluarga Lin yang juga merupakan seni bela diri tingkat menengah ke-7. Ini sulit dilakukan. Pemilik rumah, tinggalkan kami sendiri. Langsung saja, selama keluarga Wu dihancurkan, maka bahkan Yun Cheng adalah dunia kami berdua. Ya, tinggalkan kami sendiri, kami dapat berkorban, tetapi kami tidak dapat diancam oleh mereka. Untuk menjadi acara besar, kami harus berkorban. Kami siap. Sebanyak 15 orang ditangkap oleh keluarga Wu. Mereka semua siap untuk mengorbankan diri mereka sendiri. Lagi pula, jika keduanya bergabung, bahkan jika keluarga Wu memiliki seni bela diri tingkat ke-8, mereka tidak dapat melawannya. Beri aku diam. Wu Liang berteriak dan melambaikan tangan kepada yang lain untuk membawa para tawanan turun dan menyegelnya. Wu Tian, pemilik kota Lian Yun Cheng, juga melangkah maju. Dia berkata, Chen Jia, Ye Jia, kalian benar-benar sombong di kotaku Yun Cheng. Sekarang, aku akan memberimu kesempatan untuk meletakkan semua senjata, aku akan mempertimbangkan untuk menyingkirkan kalian. Kentut, seseorang langsung berteriak, hanya bercanda, selama Ye Jia dan Lin Jia disingkirkan, maka Lian Yun Cheng adalah dunia Wu Jia. Wu Jia, apakah akan semudah itu membiarkan mereka pergi? Ye Zhang dan Lin Ming juga saling memandang. Mereka adalah kepala dari dua keluarga dan tentu saja ingin memikirkan seluruh keluarga. Meskipun para tetua Ye Jiada dan yang lainnya ditangkap, mereka juga mengerti dalam hati mereka bahwa situasi keseluruhannya serius, jadi mereka telah lama berpikir untuk menyerahkan para tawanan ini dan bertarung dengan keluarga Wu. Namun, saat mereka bersiap untuk memesan, Wu Liang tiba-tiba berkata, Chen Jia hanyalah bidak catur dari keluarga Wuku. Aku hanya ingin meminjam tanganmu dan menghancurkan keluarga Wu terlebih dahulu, tetapi aku tidak menyangka bahwa tindakanmu begitu cepat. Tetapi sebaiknya kalian tahu satu hal lagi, tawananku, bukan hanya 15 orang ini. Sebelum aku membawa tim, aku mengirim penjaga kota ke kalian berdua. Sekarang, diperkirakan istri dan anak-anak kalian sudah diturunkan. Apa? Ketika kalimat ini jatuh, orang-orang dari Ye Jia dan Lin Jia terkejut. Wu Jia, masih ada pukulan balik. Kentut, Wu Liang, apakah menurutmu kami akan percaya? Seorang guru dari Ye Jia berdiri. Oh, percaya atau tidak, bagaimanapun, situasi keseluruhan telah diperbaiki, dan bahkan Yun Cheng masih keluarga Wuku. Wu Liang mendengus. Ya, jika kamu benar-benar tidak percaya, tunggu saja sebentar, kurasa pengawalku sudah dalam perjalanan. Wu Yun Cheng, pemilik kota Lianyun, bersikap dingin dan dingin. Ye Jia dan Lin Jia semuanya terdiam, dan hati mereka juga samar dan beberapa percaya. Awalnya, mereka mengira bahwa keluarga Wu bekerja sama dengan Chen Jia, tetapi mereka tidak menyangka bahwa keluarga Wu menggunakan Chen sebagai umpan meriam. Ketika mereka membuang sarang mereka mengancam keluarga mereka, tetapi ini tidak diharapkan oleh semua orang. Suasana menjadi sangat aneh, tidak ada dari mereka yang bekerja, hanya menunggu dengan tenang. Ye Xuan, jika ada yang salah dengan situasinya, kamu segera pergi ke rumah Chen dan kemudian melarikan diri dari tembok. Ketiga tetua berbisik kepada Ye Xuan, yang berada di sebelahnya. Ye Xuan tidak berbicara, hanya berdiri diam. Sama sekali tidak mungkin membiarkannya pergi sendirian. Terlebih lagi, masih ada rencana di hatinya yang mungkin mengejutkan keluarga Wu. Terlebih lagi, baru saja dia menggunakan poin fagosit untuk menukar 7 seni bela diri. Dalam menghadapi pertempuran kelompok, busur dan anak panahnya dapat memberikan efek yang hebat, dan dia pasti dapat membunuh keluarga Wu. Namun, saya akan menunggu sebentar. Suasana di kedua belah pihak sangat aneh, dan mereka semua ingin membunuh pihak lain. Dalam hal ini, bahkan Yun Cheng akan damai di masa depan. Namun, ekspresi di wajah keluarga Ye Jia dan Lin tidak terlalu bagus, karena mereka merasa bahwa keluarga Wu benar-benar bergerak kali ini. Jika mereka tidak menyerah,
maka kedua keluarga itu mungkin akan dibantai. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, tetapi tidak terlihat ada penjaga kota yang datang, orang-orang yang berkumpul di sekitar masih orang-orang. Aneh, sekarang ada beberapa prajurit yang bahkan belum mencapai tempat kelima dalam seni bela diri. Mengapa tim penjaga saya tidak datang? Wu Tiancheng, pemilik kota Liancheng, agak bingung. Selanjutnya, seiring berjalannya waktu, wajah Wu Tian semakin buruk dan buruk. Tampaknya para penjaga yang dia kirim kepadanya mengalami beberapa kecelakaan. Apakah sulit? Lin Jia dan Ye Jia masih memiliki tuan. Hantu tua Lin Jia tidak dalam pengasingan. Apakah itu dia? Wu Tianxin menghela nafas. Hahaha, Wu Chengsu, kamu terlalu mirip dengannya. Sekelompok orang mulai tertawa, hanya selama ini, saraf mereka tegang, karena takut melihat penjaga kota mengancam orang yang mereka cintai. Tetapi sekarang tampaknya ini tidak terjadi. Namun, pada saat ini, tiba-tiba seseorang menjawab, dengan keras, tidak, Wu Tian ini menunda waktu. Semua orang sekilas dan telah membelalakkan matanya. Anggap saja Wu Tian baru saja mengatakan itu benar, tetapi penjaga kotanya tidak benar-benar pergi ke keduanya, hanya untuk menunda waktu, dan pada saat itu, penjaga kota Wu Tian benar-benar mendapat dua. Bunuh Wu Tian. Bu, aku telah menundanya, cepat, bunuh dia. Terus, sementara itu, Ye Jia dan Lin Jia sombong, dan mereka ingin membunuh orang-orang dari keluarga Wu ketika mereka tidak bertambah buruk. Ye Zhang dan Lin Ming juga saling memandang dan berteriak. Tiba-tiba, semua orang bergegas keluar dari keluarga Chen dan membunuh keluarga Wu. Wu Liang, hiduplah. Seni bela diri Lin lainnya, kelas berat ke-7, berteriak di tengah-tengah seni bela diri. Karena kamu berpikiran terbuka, maka biarkan aku mati. Wu Liang juga menyambutnya dalam sekejap. Dia adalah seniman bela diri berlengan 8, bahkan seniman bela diri tingkat 7 dapat dengan mudah mengalahkan, apalagi orang-orang ini. Lebih dari 200 orang segera bermain melawan satu sama lain, dan pemandangannya sangat besar. Para penonton itu mundur, karena takut terpengaruh. Pertempuran hari ini mungkin adalah pertempuran terbesar dalam sejarah Yuncheng. Setelah Ye Zhang mengeluarkan perintah, Ye Xuan juga mengeluarkan busur besi hitam dan mengangkat tangannya untuk menembak, tetapi dia juga memiliki serangan yang disengaja. Siapa yang berani menyerang 15 orang, dia akan membunuhnya. Hanya dalam beberapa detik, dia menembak 7 orang. Cepat, bunuh mereka, jangan selamat. Seseorang di kamp keluarga Wu berteriak. Siapa yang akan mati? Di kejauhan, Ye Xuan tertegun, dan segera menembakkan anak panah, dan seniman bela diri ke-6 yang berteriak tertembak. Setelah Fang Haoxuan menelan begitu banyak hal baik, ia berhasil menembus kelas berat ke-7 dari seni bela diri, dan ada lebih dari 20 poin-poin melahap. Ia menghabiskan 10 poin dan mempelajari hadiah kedua dari seni bela diri 6 seni panah kekacauan. Sekarang ia dapat menembakkan 6 anak panah dalam sekejap. Panah bintang kekacauan ini juga merupakan seni bela diri yang aneh. Yang pertama adalah 6 seni bela diri, dan yang kedua adalah 7 seni bela diri. Hei, tali busur besi Xuan bergoyang, dan panah spiritual langsung terbelah 5 bagian dan membunuh beberapa prajurit keluarga Wu. Kecepatan Ye Xuan dalam membunuh musuh jelas merupakan nomor 1 di antara orang-orang yang hadir. Tidak ada yang bisa menghentikan panah mematikannya. Tidak bagus, pihak lain memiliki pemanah, bunuh dia. Keluarga Wu juga peminum berat. Suara itu belum jatuh, dan beberapa prajurit bergegas menuju Ye Xuan. Namun, mereka tidak dekat, dan mereka langsung ditembak oleh Ye Xuan. Dalam waktu kurang dari setengah menit, jumlah prajurit yang dibunuh oleh Ye Xuan telah mencapai 10. Kekuatan keluarga Wu juga hebat. Selain para master dari keluarga Wu Bailai, ada juga 200 penjaga kota. Namun, anggota penjaga kota ini pada dasarnya adalah seni bela diri terpenting kelima, yang dianggap sebagai level abu-abu meriam. Wu Tian tidak sedih. Seiring berjalannya waktu, jumlah orang di keluarga Wu akan menjadi kurang jelas. Ye Xuan, bagus, bantu aku menunggu untuk menyelamatkan mereka. Ketiga tetua tiba-tiba berteriak, dan kemudian bergegas dengan beberapa master. Meskipun metode panah Ye Xuan bagus, Master Wu ingin membunuh para tahanan-tawanan itu. Itu benar-benar tidak terlalu sulit. Pada saat ini, selain para tetua besar, tetua kedua, Del, sudah ada 7 orang. Pedang itu terbunuh. Ingin menyelamatkan mereka, biarkan aku melewati level ini. Wu Tiancheng,
Pemilik kota-kota Lianyun, berteriak tepat di depan mereka, dan kemudian pedang itu diayunkan beberapa kali, yang akan meledakkan daun Yesuan. Petik 2. Ada 2 sikat, aku melihat bagaimana kamu menghalangiku. Yesuan Suguang memadatkan, tiba-tiba mengeluarkan obat, dan dalam sekejap, kekuatan spiritualnya melonjak naik 1 tingkat. Dan yang meledak, awalnya, Yesuan adalah seni bela diri utama ketujuh. Kekuatan spiritualnya ditekan oleh Wu Tian. Sekarang dia dan Wu Tian berada di level yang sama. Wu Tian tidak dapat dengan mudah mengalahkan kekuatan spiritualnya. Panah bintang kekacauan. Yesuan mengangkat tangannya dan menembakkan anak panah lainnya. Anak panah spiritual itu terbagi menjadi 6 dan ditembakkan ke arah para prajurit di belakang Wu Tian. Bagaimana ini mungkin? Wu Tian terkejut. Dia mengulurkan tangan dan memblokir 3 anak panah, tetapi meleset 3 kali. Dia menemukan bahwa kecepatan anak panah ini jauh lebih cepat daripada anak panah, dan intensitasnya juga ditingkatkan. Pada saat ini, 3 tetua dan yang lainnya juga tersapu dan menyerang langsung ke Wu Tian. Dia dibatasi olehku untuk menyelamatkan orang. Ada suara gila di belakang, itu adalah Yesuan. Setelah mendengar ini, 3 tetua dan orang-orang lainnya juga melesat ke samping, dan kemudian menusuk ke penjaga kota seperti pisau tajam. Anak nakal, berani membunuhku keluarga Wu begitu banyak orang, aku menginginkan hidupmu. Api cuaca Wu membumbung tinggi, dan terlepas dari orang lain, mereka bergegas menuju Yesuan. Sekarang Yesuan juga merupakan seni bela diri tingkat menengah ketujuh. Ada juga beberapa seni bela diri tingkat 6 di tubuhnya. Karena itu, dia tidak takut pada Wu Tian ini, dan segera menyambutnya. Buka telapak tangan, pedang guntur, ledakan, 2 momen energi bertabrakan bersama, menyebabkan guncangan hebat, dan gelombang udara menyapu dan langsung menyelimuti area ini. Namun, yang tidak diharapkan Wu Tian adalah sosok Yesuan dengan cepat datang ke tubuhnya dan sekali lagi mengeluarkan pedang. Pedang guntur, hei, seluruh tubuh Wu Tian terlempar keluar. Ia menemukan bahwa kecepatannya jauh lebih lambat daripada Yesuan, tetapi untungnya, seni bela diri yang digunakannya tidak kecil, jadi ia tidak terluka, hanya terlempar keluar. Bagaimana mungkin pemilik kota benar-benar tertembak oleh anak ini? Siapa anak itu? Kau tidak tahu ini? Itu Yesuan, orang yang biasa melempar Chen Songguang ke jalan. Mengerikan, pemilik kota bukanlah lawannya. Ini tidak mungkin. Itu seharusnya menjadi perhatian pemilik kota. Wajah Wu Tian tenggelam. Ketika ia siap untuk menstabilkan bentuk tubuhnya, sesosok tiba-tiba muncul di tengah kerumunan, dan sebuah telapak tangan ditembakkan di dadanya, dan kemudian ia berjongkok dalam sekejap. Aku tidak ingin Wu Tian mati, berhenti saja. Aku tidak ingin Wu Tian mati, berhenti saja. Terdengar suara ledakan besar di udara, dan gerakan semua orang terhenti. Semua orang menoleh dan melihat bahwa pembicara itu adalah seorang lelaki tua berambut putih. Meskipun dia sudah tua, tubuhnya sangat kuat. Dia mencengkeram tenggorokan Wu Tian dengan satu tangan, dan siapapun yang berani membunuhnya lagi. Ekspresi hari itu, ayah. Setelah melihat orang ini, Lin Ming juga menunjukkan warna terkejut. Kemunculan tiba-tiba lelaki tua itu adalah ayah Lin Ming dan lelaki tua Lin Xiao. Ayah Lin keluar dari bea cukai. Mata Ye Zhang juga merupakan bos cat, dan segera mengungkapkan warna. Bahagia, Lin Xiao, ternyata kamu. Setelah melihat Lin Xiao, wajah Wu Liang juga memompa, dan dia sudah merasakan sedikit firasat buruk. Oh, jika aku tidak keluar lagi, aku akan direndahkan oleh pemerkosaanmu. Lin Xiao perlahan berjalan ke sisi Lin Ming dan berkata dengan dingin, kalian semua, orang-orang yang dikirim Wu Tian, semuanya mati. Petik 2. Tidak mungkin, kalian hanya manusia biasa, bahkan jika kalian menyelamatkan keluarga Lin, bisakah kalian meninggalkan keluarga? Wu Liang tidak percaya bahwa dia dengan jelas mengirim 2 penjaga kota, masing-masing dengan pemimpin puncak ke-6 seni bela diri. Keluarga Ye sekarang keluar dari sarang, dan mereka semua yang tinggal di Yejia adalah junior, dan kekuatan tempur mereka tidak cukup. Aku tidak tahu keluarga Ye. Ketika aku tiba di keluarga Ye, penjaga kota kalian sudah mati. Lin Xiao menjawab dengan samar, dia mengatakan yang sebenarnya. Tidak mungkin, keluarga Ye tidak memiliki tuan, bagaimana aku bisa menghancurkan penjaga kota? Wu Liang masih tidak percaya, bagaimanapun juga, dia merasa bahwa rencana ini mulus. Perubahan Lin Xiao, mereka dihitung, tetapi bagaimana dengan pihak Yejia?
Apakah ada orang yang lewat yang telah menyelamatkan keluarga Ye? Paman Lin, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Ye Zhang tidak bisa mempercayainya. Benar, saat aku tiba, tim penjaga sudah tewas di depan gerbang Ye Jia. Semuanya terpotong oleh pedang. Aku tidak tahu siapa yang melakukannya. Lin Xiao mengangguk, lalu menyerahkan Wu Tian ke tangan seorang seniman bela diri yang berada di puncak keenam seni bela diri itu. Dia berkata, jika dia berani melakukan gerakan kecil, segera penggal kepalanya. Saat Lin Xiao muncul, nasib keluarga Wu sudah diputuskan, karena sandera yang tersisa telah diselamatkan, dan keluarga Wu yang kehilangan sandera tidak dapat menahan upaya bersama keduanya. Sialan, Wu Liang berteriak dalam hatinya, dan putranya sendiri benar-benar terpana oleh Lin Xiao, yang merupakan masalah besar. Pada saat ini, Lin Xiao tiba-tiba berkata dengan keras, Wu Liang, keluarlah untuk bertarung. Wen Yan, mata Wu Liang memadat dan berjalan keluar. Dia juga mendengar bahwa Lin Xiao sedang menerobos, tetapi dia tidak tahu apakah dia berhasil menerobos. Tetapi bahkan jika Lin Xiao berhasil menerobos, itu akan baik-baik saja, karena dia juga senjata berat ke-8. Melihat Wu Liang keluar, Lin Xiao melanjutkan, Wu Liang, jika kamu menyerah sekarang, aku dapat memilih untuk mengampuni kamu. Apa? Wu Liang menatap Lin Xiao dengan tidak percaya. Keduanya berusia 70 tahun, tetapi Lin Xiao masih bisa mengucapkan kata-kata yang lucu. Hari ini sudah ditakdirkan untuk memiliki pertempuran berdarah. Lin Xiao, jangan bicara omong kosong begitu banyak, ayolah. Wu Liang melambaikan jubahnya, berpose. Wu Jia meledakkan Lei Kuan. Lin Xiao mengenalinya sekilas, dia keluar, tetapi berdiri dengan sangat tenang. Setelah melihatnya, Wu Liang sangat marah sehingga Lin Xiao tidak memiliki pertahanan sama sekali, yang jelas-jelas meremehkannya. Lin Xiao, aku mati. Wu Liang berteriak, kakinya terbanting, dan seluruh orang itu seperti seekor harimau yang bergegas mendekat. Semua orang yang hadir terbelalak. Ini adalah pertempuran puncak. Kalian pasti tahu bahwa pertarungan antara prajurit berat ke-8 dari seni bela diri itu langka. Namun, yang membuat semua orang tercengang adalah pertarungan itu hanya berlangsung sedetik. Hei, hanya terdengar suara renyah menyebar, lengan Wu Liang tertekuk, dan langsung dipatahkan oleh Lin Xiao. Segera setelah itu, tangan kanan Lin Xiao tersangkut di leher Wu Liang. Pertarungan itu berakhir hanya dalam 1 detik. Bagaimana ini mungkin? Ini adalah seni bela diri ke-8. Mengapa celahnya begitu besar? Semua orang menatap mereka dengan tidak percaya. Wu Liang kalah dalam sekejap dan jatuh ke tangan Lin Xiao. Ini luar biasa. Bahkan jika Wu Liang adalah macan kertas, kekuatan sebenarnya hanya puncak ke-7 Wudao, dan tidak mungkin kehilangannya dalam sekejap. Tidak mungkin, mengapa kamu begitu kuat? Wu Liang berteriak keras, dan tangan yang memegang lehernya begitu kuat sehingga dia sedikit terengah-engah. Oh, lalu bagaimana menurutmu? Lin Xiao tiba-tiba membuka mulutnya dan tersenyum, roh tubuhnya menyembur keluar, dan setelah Wu Liang merasakan kekuatan-kekuatan spiritual Lin Xiao, dia seperti mati. Ini, bagaimana mungkin, seni bela diri tingkat menengah ke-8? Tidak, ini adalah seni bela diri tingkat ke-8. Wu Liang seluruh orang tercengang, tidak bisa menahan diri untuk bergumam. Seni bela diri tingkat ke-8. Level ini juga untuk membungkam penonton selama 10 detik. Apakah ini seni bela diri tingkat ke-8? Bukan seni bela diri tingkat ke-7. Haha, ya, aku sekarang adalah seni bela diri tingkat ke-8. Aku dulu adalah seni bela diri tingkat ke-9, bukan seni bela diri tingkat ke-8. Apakah kamu mengerti? Suara Lin Xiao perlahan turun. Semua orang sudah terkejut dan tidak bisa berkata apa-apa. Dalam waktu singkat, Lin Xiao telah menembus seluruh berat badan. Apakah ini masih manusia? Selain itu, bahkan Lin Ming, yang merupakan putra yang pro, tidak tahu bahwa ayahnya telah menjadi begitu kuat. Anda harus tahu bahwa Lin Xiao hanya setengah jam ditunjukkan oleh metode perlindungan Tian Yuanzong, dan hanya setengah jam telah mengalami kemajuan yang begitu besar. Seberapa kuat kekuatan Yu Jin? Tidak menunggu Wu Liang untuk berbicara, Lin Xiao berkata lagi, Wu Tian, Wu Liang, aku memberimu kesempatan sekarang, selama kamu memimpin keluarga Wu untuk mundur dari kota Lianyun, aku akan mengampuni kamu. Bagaimana? Petik 2. Ini, Wu Yuncheng, pemilik kota Yuncheng. Sekarang situasinya jelas bahwa keluarga Wu-nya akan mati. Sekarang dia dan Wu Liang sama-sama berjongkok,
Wu Jiakun tidak memiliki kepala, dan diperkirakan tidak ada niat untuk bertarung lagi. Lin Xiao, apakah kamu benar-benar mengatakannya? Kamu bersedia membiarkanku pergi ke Wu? Wu Tian tidak dapat mempercayainya. Itu adalah kesempatan yang baik untuk menyingkirkan keluarga Wu-nya. Selama dia jatuh, maka Yun Cheng adalah Lin. Dunia sudah berakhir. Ada banyak kota kecil seperti kota Lianyun. Hanya pemilik kota Dacheng yang memiliki jabatan resmi. Bahkan jika dia adalah kota mati, Kekaisaran Suanyang tidak akan bertanggung jawab. Ya, selama kamu membiarkan mereka pergi, aku akan membiarkanmu dan ayahmu, dan membiarkan keluarga Wu-mu pindah dengan aman dari kota Lianyun. Lin Xiao mengangguk. Wu Liang, yang dicekik oleh Lin Xiao, ragu-ragu. Dia sudah melangkah ke peti mati dengan setengah kakinya. Paling lama, dia hidup selama 10 tahun. Tidak ada yang mati, tetapi keluarga Wu dibangun olehnya. Dia tidak ingin mati pada kematiannya sendiri. Kemudian, keluarga Wu datang untuk menemaninya. Di mana ada kehidupan, di situ ada harapan. Selama masih ada kehidupan, semuanya mudah dikatakan. Wu Tian melirik ayahnya dan langsung mengangguk. Baiklah, aku berjanji padamu. Baiklah, Lin Xiao merasa puas dengan anggukan itu, lalu Wu Liang dilepaskan, dan Wu Tian juga dilepaskan. Kedua belah pihak dianggap telah menyelesaikan transaksi, dan Lin Xiao juga berbicara. Ayo pergi, teriak Wu Tian dan membawa brigade itu bersiap untuk pergi. Pelan, Lin Xiao tiba-tiba menghentikan mereka. Wu Liang mengubah wajahnya dan berkata, Lin Xiao, apakah kamu ingin kembali? Aku punya banyak uang di Lin Xiao, tetapi aku tidak mengatakan bahwa kamu masih dapat kembali ke Wu. Mulai hari ini, tidak akan ada keluarga Wu di Lianyun. Setelah Lin Xiao selesai berbicara, Lin Mingdao yang berada di sebelahnya, kamu bawa beberapa orang dan tiru keluarga Wu. Apakah kamu berani? Teriak Wu Liang. Hei, apa yang kamu takutkan? Hanya mengandalkanku saja, kamu dapat membunuh orang-orang ini tanpa meninggalkan film. Apakah kamu pikir aku tidak berani? Mata Lin Xiao dingin. Oke, sangat bagus. Raja dikalahkan, Wu Liang ku menulis. Wu Liang berkata dengan dingin. Brigade Wu Jia tidak lagi bergerak maju, atau berdiri diam di tempat yang sama. Pada saat ini, mereka adalah ikan di papan pisau, dan mereka dibantai. Saat ini, Lin Ming pergi ke keluarga Wu dengan beberapa tuan dan mengambil alih keluarga Wu. Kemudian, Lin Xiao memperluas cabang Zaitun dan merekrut keluarga Wu. Sebagai pemilik kota-kota Lianyun, Wu Tian memiliki lebih banyak tuan daripada Chen. Namun, orang-orang ini sekarang dikejutkan oleh kekuatan Lin Xiao, dan segera orang-orang beralih ke keluarga Lin. Tidak lama kemudian, persembahan yang mencakup semuanya ini meninggalkan keluarga Wu dan bergabung dengan keluarga Lin. Sekarang pemerintahan utama Wu Jialian diduduki, dan apa yang dilakukan Wu Tian? Segera, Lin Ming kembali dengan ratusan orang, yang semuanya adalah anggota keluarga Wu. Kemudian, keluarga Wu diusir dari kota Lianyun. Tutup gerbang kota, tidak ada yang bisa mendapatkan kota. Setelah pemilik Wu meninggalkan kota Lianyun, Lin Xiao diperintahkan. Sekarang setelah dia mengusir Wu Tian dari kota Lianyun, dia adalah pemilik kota Lianyun Cheng. Masalah ini telah berakhir. Kota Lianyun Cheng, orang utama dengan keluarga diusir dari kota Lianyun. Ini jelas merupakan peristiwa besar, saya khawatir ini akan segera menyebar. Namun, ini bukan apa-apa. Merupakan hal yang umum bagi sebuah kerajaan untuk mengubah dinastinya, selama kota awan biasanya membayar pajak. Sekarang, Chen Jia dan Wu Jia keduanya hancur, maka kedua industri juga terbagi. Keluarga Ye adalah Chen, dan keluarga Lin adalah Wu. Meskipun kepala besar ditempati oleh keluarga Lin, jika tidak ada Lin Xiao kali ini, saya khawatir semuanya tidak akan berakhir sesederhana ini. Namun, pada saat itu, Ye Xuan juga punya rencana dalam benaknya, yaitu menggunakan Yun Zong yang retak untuk mengejutkan keluarga Wu. Seni bela diri berusia 15 tahun adalah kelas berat ke-7. Saya khawatir tidak akan ada serangkaian Yun Zong yang retak. Apakah keluarga Wu kuat lagi? Bisakah itu lebih kuat dari Yun Zong yang retak? Yun Zong yang retak dapat keluar sendiri dan dapat membunuh keluarga Wu. Kali ini, Ye Xuan juga merupakan panen yang luar biasa. Meskipun rumah harta karun Chen telah dikumpulkan olehnya, Ye Jia telah memperoleh semua industri di bawah rumah Chen. Pada saat itu, saya khawatir tidak ada uang. Pada saat ini,
Anggota keluarga Ye dan Lin sedang berkumpul di lobi pemerintah kota untuk membahas beberapa hal. Pemilik kota saat ini bukan Lin Xiao, tetapi Lin Ming, karena Lin Xiao merasa usianya sudah tinggi. Lin Jia dan Ye Jia memiliki hubungan yang baik dan memiliki leluhur yang sama, sehingga keluarga Lin tidak akan seperti Ye Jia. Segalanya telah berakhir, tetapi kekuatan Ye Xuan telah dipertanyakan oleh Lin. Sebelum Ye Xuan pergi mengunjungi keluarga Lin, dia baru berada di tengah-tengah seni bela diri ke-6. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Beberapa jam untuk menerobos ke seni bela diri ke-7. Sekarang bahkan jika Ye Xuan menemukan alasannya lagi, saya khawatir saya tidak dapat menghentikannya, jadi saya harus mengatakan bahwa saya dapat menelan peningkatan Tian Chaobao. Setelah mengetahui tentang kemampuan Ye Xuan, manajemen puncak Lin terkejut, bahkan Lin Xiao. Para pendahulu, fisik anak laki-laki itu tidak biasa, jadi itu membutuhkan banyak sumber daya kultivasi. Saya memiliki beberapa latihan. Di sini, saya dapat memberi para pendahulu pandangan. Ye Xuan langsung mengeluarkan seni bela diri yang ditirunya, termasuk anak panah yang kacau. Apa? 7 seni bela diri. Lin Xiao terkejut. Bagaimanapun, bahkan Yun Cheng belum pernah melihat 7 seni bela diri. Tetapi ketika mereka melihat bahwa seni bela diri itu adalah busur dan anak panah, mata mereka redup. Seni bela diri ini bagus. Dengan itu, efisiensi tim berburu keluarga Lin saya mungkin akan berubah beberapa kali. Pada saat ini, Lin Ming tiba-tiba berseru. Setiap keluarga memiliki tim berburu yang bertanggung jawab untuk memburu monster di luar, tetapi umumnya umum. Namun, ketika Lin Ming melihat pertempuran Ye Xuan di depan pintu Ye Jia, ia menemukan bahwa memanah juga sangat bagus. Jangan katakan bahwa jarak serangannya jauh. Jika Anda dapat membentuk tim busur dan anak panah, maka Anda dapat mendekati musuh. Berikan harga yang mahal kepada pihak lain terlebih dahulu. Kemudian, Ye Xuan mengeluarkan beberapa seni bela diri. Lin Ming juga sangat dikompensasi. Ia menghabiskan 30 juta yuan dan membeli semua seni bela diri ini. Selain itu, Ye Xuan juga belajar, dan secara khusus membiarkan Lin Ming menyiapkan sesuatu yang bernilai lebih dari 2 juta perak, sehingga ia bisa mendapatkan poin yang menelan. Dengan benda-benda ini, Ye Xuan langsung menembus ke tengah ke-7 seni bela diri, dan menelan poin. Sekarang kemampuan serangan jarak jauhnya bagus, tetapi nilai seni bela diri jarak dekat tidak tinggi, jadi dia menghabiskan beberapa poin dan membeli beberapa seni bela diri 7. Namun, kali ini, keluarga Lin tidak memiliki banyak likuiditas untuk membeli seni bela diri, jadi Ye Xuan mengizinkan mereka untuk membuat kredit, dan kemudian memberinya uang ketika dia punya uang. Sudah 3 hari sejak keluarga Wu meninggalkan kota Lianyun. Dalam 3 hari ini, Ye dan Lin juga sangat sibuk, karena mereka harus menerima industri Chen dan Wu, dan mereka terlalu sibuk. Setelah hal besar seperti itu terjadi, Ye Xuan juga beristirahat di rumah selama 3 hari. Dia berbeda dari prajurit biasa. Kultivasinya sama sekali tidak efektif, jadi dia hanya bisa berlatih seni bela diri. Saat ini, di bukit belakang keluarga Ye, seorang remaja sedang berlatih pedang. Orang ini adalah Ye Xuan yang telah menembus ke tengah ke-7 seni bela diri. Sekarang dia adalah kekuatan garis depan keluarga Ye. Sekarang aku punya beberapa seni bela diri 7 produk. Kekuatan keseluruhan keluarga Ye juga telah meningkat pesat. Sepertinya aku harus mencari waktu untuk mendapatkan darah binatang buas. Ye Xuan menyingkirkan pedang panjang itu dan berpikir dalam hatinya. Sekarang darahnya masih belum aktif, atau hanya 1/100, tetapi dia telah memikirkan masalah ini. Selama kamu memiliki darah ini, maka kekuatannya pasti akan sangat meningkat, dan bahkan tantangannya dapat diatasi, lemah dan kuat. Pada saat ini, tiba-tiba ada bayangan yang terbang ke arahnya. Ye Xuan, makanlah. Qian Ying ini pergi ke sisi Ye Xuan dan menyerahkan keranjang bambu di tangannya. Bagaimana kabarmu hari ini? Ye Xuan berbalik dan melihat bahwa bukan Li Wer yang datang untuk mengantarkan makanan, tetapi Sue Qingqing yang tinggal di Ye Jia. Ini aku, ada apa? Gadis ini tidak senang memberimu makan siang, aku tidak tahu bagaimana harus berterima kasih padamu. Sue Qingqing mengerutkan wajahnya dan berkata tidak puas. Ya, terima kasih gadis. Apakah kamu ingin aku bersamamu? Ye Xuan mengambil keranjang bambu dan berkata dengan nada bercanda. Kamu cantik. Sue Qingqing mengalihkan pandangan kosong dan duduk di depan Ye Xuan. Setelah dia melihatnya sebentar,
dia bertanya, sekarang Yun Cheng adalah dunia kalian berdua. Apakah kamu mulai membantu? Membantu? Apa yang sedang kamu lakukan? Ye Xuan mendongak. Kamu brengsek, kamu lupa, kamu mengatakan bahwa kamu harus membantuku. Sue Qingqing langsung berada di betis Ye Xuan, jejak kakinya terlihat jelas. Oh, tentu saja aku ingat, tetapi kamu tidak mengatakan apapun untuk membantumu. Ye Xuan, Yan, pengingat seperti itu akhirnya memikirkannya. Sue Qingqing merenung sejenak di dalam hatinya dan kemudian berkata, kamu tahu, mengapa aku meninggalkan kota Wanjin kali ini? Mengapa? Itu juga ada hubungannya denganmu. Awalnya aku ingin menikah denganku, tetapi ditolak oleh pamanku, jadi aku memberikan janjiku kepada Tuan Shao Cheng dari Wanjin Cheng, kata Sue Qingqing. Apa? Apakah kamu melarikan diri? Ye Xuan tiba-tiba mendongak dan hampir tidak mati. Itu akan bertunangan untuk sementara waktu, tetapi tidak apa-apa, aku tidak tahu di mana aku berada. Sue Qingqing tiba-tiba mengungkapkan ekspresi ambisi seorang pria kecil. Tidak tahu, Ye Xuan menelan barang-barang di mulutnya dan berkata sedikit, aku khawatir ini mungkin tidak terjadi. Mereka tidak tahu di mana aku berada, kata Sue Qingqing, tiba-tiba melihat ekspresi Ye Xuan, segera menjadi makan, dan segera berseru, kamu mengirim orang ke Wanjin Cheng. Batuk? Ya, aku mengirim seseorang pada hari yang sama. Aku hanya ingin ayahmu tahu keselamatanmu. Ye Xuan menyeka keringat dingin. Dasar brengsek, kenapa kau tidak memberitahuku lebih awal? Sue Qingqing bangkit dan memukul Ye Xuan. Siapa tahu kau sudah pensiun. Ye Xuan benar-benar tidak berdaya, tetapi dengan baik hati membantu. Sue Qingqing menarik Ye Xuan dengan tergesa-gesa dan berkata, pergi, ayo berangkat hari ini untuk menghancurkan Yunzong. Jangan khawatir, bukankah ini pernikahan? Jika kau berhenti, kau tidak akan mendapatkannya. Kau hanya ingin aku membantumu menikah. Ye Xuan memasukkan kantong daging ke dalam mulutnya dan berkata dengan samar, dia sama sekali tidak berpikir. Siapa yang bilang aku ingin kau membantuku mundur sekarang? Aku ingin kau memasuki sekte awan retak dan berkata, kau hanya putra dari keluarga kota kecil, tetapi orang-orang di Wanjin Cheng lebih sedikit, dan dia juga seorang tetua dari Tianzong yang retak diterima sebagai pro-murid, dan kemudian kekuatannya melonjak dan melampaui batas. Sue Qingqing berkata dengan wajah kecil, membagi Tianzong. Ketika saya mendengar nama ini, wajah Ye Xuan juga mengembun. Memisahkan Tianzong dan memisahkan Yunzong, kedua sekte ini dianggap sebagai sekte teratas di Kabupaten Nanlin. Mereka awalnya adalah keluarga ratusan tahun yang lalu, tetapi karena hal-hal tertentu, mereka menyebabkan perpecahan Tianzong, sehingga mendirikan Li Yunzong. Namun, jika dikatakan bahwa kekuatannya, Tianzong yang retak jauh lebih kuat daripada Yunzong yang retak, dan murid-murid yang mulia juga anggun dan anggun, tidak sebanding dengan Yunzong. Jangan menjadi murid para tetua, apa yang kamu takutkan, apakah lebih baik dariku untuk menjadi seorang jenius? Ye Xuan masih tidak peduli. Bentak, Sue Qingqing langsung menamparkan bagian belakang kepala Ye Xuan dan berkata, kualifikasi orang lain tentu saja lebih baik darimu, tetapi usianya lebih tua darimu, keduanya berusia 20 tahun. Selain itu, dia juga merupakan seni bela diri tingkat menengah ketujuh. Kamu aku tidak bisa mengalahkannya, pergilah dengan cepat. Petik 2. Namun, suaranya belum juga mereda, dan ada sosok di depan mereka, berlari kecil ke arah mereka. Tuan muda, Nona Sue, keluarga datang untuk menyambut tamu, pemilik memanggilmu tadi. Dia datang dari seorang pengawal keluarga Ye. Kali ini, raut wajah Ye Xuan dan Sue Qingqing berubah serempak. Aku benar-benar khawatir dengan apa yang akan terjadi. Jika itu adalah orang biasa, selama Ye Xuan ada di masa lalu, Sue Qingqing adalah orang luar, dan tentu saja tidak akan membiarkannya pergi. Namun sekarang, Sue Qingqing juga sudah diperhitungkan, dan ini pasti kota Wanjin. Ketika kamu datang, kamu akan aman, pergilah, dan aku akan memberimu puncak langit. Ye Xuan berkata dan berbalik dan pergi. Kamu mencari kematian? Orang-orang adalah penguasa kota Wanjin Cheng yang kurang, 10 bahkan Yun Cheng tidak sebanding dengan kota Wanjin, kita menyelinap pergi, mereka tidak dapat menangkap. Sue Qingqing menarik Ye Xuan kembali. Petik 2, kamu tidak bisa pulang seumur hidup. Ye Xuan berbalik dan bertanya, itu tidak akan kembali untuk sementara waktu, setidaknya kamu akan masuk sekte awan retak. Jika kau punya identitas, tolonglah aku. Sekarang kau sama sekali tidak berguna.
Mereka mungkin masih akan membawaku kembali. Sue Qingqing berkata dengan cemas. Wen Yan, Ye Xuan juga ragu-ragu. Wanjincheng adalah kota besar, bahkan jika itu adalah 10 Lianyuncheng, itu tidak sebanding dengan Wanjincheng. Kekuatan pemerintah kota Wanjincheng jelas tidak sebanding dengan keluarga Wu. Jika mereka mengirim seorang master, Lin Xiao mungkin tidak dapat menghentikannya. Baiklah, mari kita menyelinap pergi. Ye Xuan mengangguk, bagaimanapun, dia juga ingin keluar lebih awal, memburu beberapa monster tingkat ke-7, dan membuka darah binatang buas. Mau pergi, tidak semudah itu. Ketika suara Ye Xuan jatuh, ada teriakan keras di langit. Ye Xuan berbalik dan melihat bahwa Ye Zhang dan 4 suku utama datang dengan sekelompok orang asing. Jika sudah selesai, ini Liu Tongling dari Wanjincheng. Aku tidak bisa pergi sekarang. Hei, aku baru saja keluar. Sue Qingqing, bersembunyi di belakang Ye Xuan, menangis dan menangis. Ye Xuan juga sedikit tidak berdaya. Masalah ini ada hubungannya dengan dia, jadi dia tidak bisa mundur. Ye Xuan, ini Liu Tongling dari Wanjincheng. Ye Zhang memperkenalkan. Tidak, aku baru saja datang bersamanya hari ini. Liu Tong menatap Ye Xuan. Untuk yang terakhir, dia benar-benar tidak punya minat. Bagaimanapun, ini hanyalah putra keluarga dari kota kecil. Setelah selesai, dia mengarahkan pandangannya pada Sue Qingqing dan berkata, "Gadis Sue, kamu menyelinap keluar, pemilik kota marah, dan kamu cepat-cepat mengikutiku kembali." "Tidak, biarkan aku menjilati diriku sendiri." Sue Qingqing bersembunyi di belakang Ye Xuan dan membalas. "Berisik, tangkap dia." Liu Tongling juga orang yang sangat populer, tidak omong kosong, langsung memberi perintah. Saat ini, 2 penjaga dari Wanjincheng berjalan mendekat, tetapi mereka baru saja mendekat, dan mereka dipukul mundur pada saat yang sama. "Ye Xuan, apa yang kamu lakukan?" Bab Daun di samping terkejut. Orang-orang membawa Sue Qingqing untuk pergi. "Apa yang dilakukan Ye Xuan? Kamu tidak ingin menjadi hijau, silakan kembali." Ye Xuan berdiri di tempat yang sama dan berkata perlahan, "Ayo pergi, siapa kamu, berani campur tangan dalam bisnisku?" Liu Tongling berteriak, menunjukkan bahwa kedua penjaga terus bekerja. "Hei!" Kedua penjaga dari pemerintah utama kota Wanjincheng masih dipukul mundur oleh Ye Xuan, "Anak baik, benar-benar berani menutupi langit, berikan aku tangkapan." Liu Tong membuka matanya lebar-lebar. Kemudian, keempat penjaga di belakangnya juga keluar. Total 6 penjaga, yang masing-masing adalah seniman bela diri seni bela diri terbesar ke-6, dan yang semuanya telah bertarung dalam pertempuran, bahkan jika mereka berhadapan dengan senjata berat ke-7 seni bela diri, itu sudah cukup. "Tunggu sebentar." Ye Zhang juga bergegas keluar dan berkata, "Liu Tongling, apakah ada kesalahpahaman di antara mereka?" "Kesalahpahaman? Berani menembak orang-orangku? Keluarga Yemu cukup berani, berlututlah padanya." Liu Tongling tidak peduli dengan Ye Zhang. Setelah mendengar perintah itu, ke-6 penjaga bergegas menuju Ye Xuan pada saat yang sama. Ye Xuan juga siap melakukan satu pekerjaan. Dia membiarkan Sue Qingqing mundur dan kemudian menyambutnya. "Harimau itu tidak muncul, kamu kucing yang sakit." Ye Xuan berteriak dan napasnya melonjak. Dalam 6 senjata berat ke-6 seni bela diri, dia bisa tersandung dalam 10 detik. Benar saja, tetapi dalam 10 detik, ke-6 senjata seni bela diri ke-6 semuanya dibombardir oleh Ye Xuan. Di antara mereka, ada 2 prajurit seni bela diri tahap ke-6. Kali ini, Liu Tongling akhirnya tergerak. Dia terkejut, tidak mungkin, hanya seorang anak kecil, bahkan 6 dari mereka bukan lawan. Ini, Liu Tongling, Ye Xuan adalah seni bela diri tingkat menengah ke-7. Ye Zhang juga mengatakan bahwa sebenarnya, dia juga sangat tidak puas dengan Liu Tongling ini. Bagaimanapun, itu adalah Lian Yuncheng. Bagaimanapun, itu adalah Ye Jia, dan Liu Tong ingin menangkap Ye Xuan. Bagaimana ini bisa dilakukan? Apa? Seni bela diri tingkat menengah ke-7. Ini tidak mungkin. Liu Tong memimpin keterkejutan. Dia telah mendengar bahwa keluarga Ye hanyalah salah satu dari 4 keluarga besar di Yuncheng. Keluarga ini dapat ditemukan di kota Wanjin. Paling-paling, itu adalah keluarga kelas 2, bahkan keluarga kelas 3. Anda harus tahu bahwa keluarga kelas 1 di kota Wanjin dapat memiliki seni bela diri tingkat menengah ke-8. Liu Tong memimpin untuk melihat Ye Xuan, dan dia memperkirakan, usia anak ini diperkirakan relatif besar, tetapi tampaknya masih muda.
Hei, ranah penggunaan ramuan obat hanya dapat menangani prajurit tingkat rendah. Anak itu, orang yang berani menyakitiku, benar-benar berani. Aku ingin menjatuhkanmu dan mengembalikannya ke Wan Jincheng untuk dihukum oleh pemilik kota. Sebelum suara Liu Tongling jatuh, seluruh orangnya bergegas keluar dan bersiap untuk berlutut Ye Xuan. Tidak bagus. Wajah lama dari 4 kelompok utama Ye Zhang dan Ye Jia semuanya berubah, siap untuk ditembak. Tetapi pada saat ini, Ye Xuan tiba-tiba mengeluarkan obat dan menelannya, dan berteriak, "Aku datang." Begitu dia melihat Liu Tongling, Sue Qingqing memberitahunya bahwa Liu Tongling ini adalah seorang pendekar puncak ketujuh dari ilmu bela diri. Ye Xuan adalah seni bela diri tingkat menengah ketujuh. Mengambil dan yang meledak, itu adalah puncak ketujuh seni bela diri. Tidak lebih buruk dari ini. Anak-anak, berani mengambil gambar orang-orangku, itu benar-benar lelah. Liu Tong memimpin ke samping dan menggeram. Jika kamu ingin bermain, jangan bicara omong kosong. Ye Xuan sedikit tidak sabar. Kedua sosok itu langsung bersentuhan. Sekarang, mereka adalah puncak ketujuh seni bela diri. Itu tergantung pada seni bela diri dan pengalaman bertarung dua orang. Meskipun usia Ye Xuan tidak dominan, seni bela diri yang dijual dalam sistem fagositosis adalah seni bela diri yang tidak muncul di pasaran, dan jauh lebih baik daripada seni bela diri rata-rata. Sekarang Ye Xuan mengenakan sejumlah 7 seni bela diri, dan dia langsung berhadapan dengan kerah Liu Tong ini. Booming, Liu Tongling berteriak dan langsung menggunakan 7 seni bela diri untuk belajar, tidak ada keraguan. Hei, lihat esku. Ye Xuan juga anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau, dan langsung menggedor. Kedua kekuatan spiritual itu bertabrakan, dan Ye Xuan sedikit menahan angin, tetapi dalam seni bela diri, tinju es ini jauh lebih kuat daripada pemboman. Pada saat turbulensi melanda, ada energi khusus yang menyebar ke tangan Liu. Hei, sekelompok suara renyah menyebar, Liu Tongshen terkejut untuk mundur, dia menemukan bahwa tinju kanannya agak kaku, dan bagian luarnya telah mengembunkan beberapa kristal es. 7 seni bela diri. Di negara ini, bahkan ada 7 seni bela diri yang lebih kuat dari ledakan. Selain itu, apa yang terjadi dengan naga peledakan? Liu Tong terkejut, tetapi dia tidak percaya pada kejahatan, dan sekali lagi menyapa Goab. Booming, bunga krim. Keduanya juga memainkan pertemuan, pukulan dan pukulan yang sama, dan kali ini, Liu Tong memimpin angin. Tinju macam apa ini? Bahkan ada efek es, seni bela diri ini, setidaknya bernilai 20 juta dua perak. Liu Tongling terkejut lagi. Meskipun pembomannya diajarkan oleh pemilik kota, dia masih membutuhkan puluhan juta perak di Wan Jincheng. Namun, metode tinju Ye Xuan bahkan lebih sombong daripada pemboman Tian-Tian, dan masih ada efeknya. Harganya pasti tidak akan kurang dari 20 juta. Hei, bahkan jika seni bela diri itu bagus, bagaimana aku bisa melihatmu tidak membunuhmu? Liu Tong memimpin kilatan cahaya dan meninju lagi. Hei, 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 Ye Xuan dan kerah Liu Tong ini terus-menerus meninju, suara kekuatan spiritual terus bergoyang, dan orang-orang di sekitar mereka tercengang. 6 penjaga yang telah dipukuli oleh Ye Xuan, setelah menyaksikan pengadilan Ye Xuan dan Liu Tongling, tidak dapat menahan diri untuk menelan ludah. Siapa orang ini? Kita bisa melawan kita di usia muda. Seni bela diri ini sangat kuat sehingga dapat membekukan lengan musuh. Jika pukulan ini mengenai kita, diperkirakan satu pukulan akan membuat kita tidak bisa memanjat. Lihat, tangan pemimpinnya. Semua orang melihatnya dan melihat bahwa tangan Liu Tong pucat, dengan banyak kristal es yang menempel padanya, dan bahkan menyebar ke siku. Tidak bagus, tidak bisa menekuk. Liu Tongling juga terkejut. Dia buru-buru meninju sikunya dan menghancurkan kristal es. Namun, tindakannya adalah memberi Ye Xuan kesempatan. 7 seni bela diri, langkah tenang. Tubuh Ye Xuan yang berkedip datang ke kerah Liu Tong dan kemudian membanting sebuah pukulan. Hei, tinju itu menghantam di depan dada Liu Tong, dan kekuatan spiritual yang terkandung dalam tinju itu juga keluar, dan Liu Tong dituntun untuk terbang kembali. Apa? Komandan dibombardir. 6 penjaga sudah terkejut untuk mengeluarkan mata mereka. Bahkan Ye Zhang dan yang lainnya juga sama. Tahukah kamu, usia Liu Tong 2 kali lipat dari Ye Xuan. Namun, sungguh luar biasa bahwa yang pertama benar-benar tertembak oleh yang terakhir. Haha, Ye Xuan, cepat, teriaklah padanya, agar dia tidak bisa memanjat. Sue Qingqing,
yang berada di pinggir lapangan, takut bahwa dunia tidak akan kacau, dan buru-buru melambaikan Xiao Fengkuan untuk bersorak di sana. Namun, Ye Xuan tidak memenangkan pertempuran, tetapi berdiri di sana dengan tenang. Liu Tongling melakukan jungkir balik ke belakang dan memuntahkan darah. Dia berteriak, "Aku ingin membunuhmu." Awalnya, dia ingin meninggalkan Ye Xuan dan kemudian kembali ke Wan Jincheng, tetapi sekarang dia ingin membunuh Ye Xuan di tempat.